lucunya. Ya ampun, 2, 3. Ya lo lucu banget. Ya. Lucu banget. Sumpah lucu banget. Bersama Mama Okto dan Om Daniel. Om ya sekarang ya. Kemarin Om. soalnya kesepakatannya Mbak loh. Ses. Ya Allah, gini semuanya ses. Ada nek ses, tapi itu sebuah doa. Karena nek ban, begitu ngeses, gitu kan kempes kan? Oh iya benar. Iya kan? Jadi biar ses, biar Iya, kempes. biar kempes. Hari ini kita mau ngomongin apa Mas Daniel? Dia. Cinta yang kutunggu. Oh, Afgan. Saya mikirnya Malik. Kok Malik? Dia. Oh, Seperti itu juga dia? Apa dia? Aduh kok lama tambah penak ya, sekarang mulai. Jadi kenapa sih dia itu, kenapa dia? Jadi gini, beberapa topik yang sudah kita angkat kan kita sudah paham lah ya, udah handeh lah, udah melontok gitu soal Iya benar. soal kita perlu untuk membahagiakan diri kita dulu, Betul. baru membahagiakan orang lain. Betul. Kita perlu sehat dulu, baru sehatnya untuk orang lain. Betul. Karena itu berpengaruh dan berkaitan ya Betul. kan. Nah, di tahap yang ini kita mau bahas nih, kenapa dia? Karena di sebuah interaksi sosial atau komunikasi antar 2 orang, 3 orang, 4 orang, kita juga perlu untuk melihat dia itu apa yang terjadi, dengan siapa kita bicara, kasusnya apa, itu berkaitan dengan orang atau individu di luar diri kita. Apakah ini proses untuk mengenal si dia itu dilakukan setelah selesai dulu dengan diri kita nih? Nah, tentu saja kenapa di beberapa topik oke. podcast sebelumnya kita menguatkan dulu bagaimana kita mau bahagia, kita mementingkan diri kita sendiri dulu, kita maunya apa, butuhnya apa, bukan sekonyong-konyong mengalahkan atau mengorbankan diri kita tanpa dasar yang kuat tentang kesehatan mental kita, tentang kebahagiaan kita, tentang kesehatan fisik kita gitu. Bahkan gini, misalnya yang terjadi pada aku gitu ya, di 3 minggu terakhir, aku ngerawat beberapa anggota keluargaku. Tentu saja aku harus sehat. Artinya merawat orang sakit itu kan kayaknya cuma duduk tapi kesel, lempoh dan lain sebagainya. Betul. Nah, aku harus tahu bahwa aku perlu sehat dengan makan, dengan nyuri-nyuri waktu untuk tidur. Di sela-sela aku bekerja, aku berarti butuh orang lain, anak-anak lain, anggota keluarga lain untuk gantian. Itu kan di topik yang sebelumnya tuh. Sehat dulu kitanya. Jangan sampai kita nungguin orang sakit, fokusnya ke yang sakit tapi kitanya ambruk. Ya kan? Sekian langkah ke depannya itu, karena kalau kita tidak memikirkan diri kita ya nanti kerugiannya juga pada kita dan orang lain. Nah, hari ini kita mau tambahin satu beban, quote and quote ya, untuk yang kita pikirkan bahwa kita berada pada kacamata atau pandangan si dia itu, individu yang di luar diri kita. Jadi framingnya adalah kita selesai dulu ya? Iya, selesai dulu. Kita harus selesai dulu. Nggak bisa kita tidak selesai kemudian tiba-tiba kita mikirin dia atau mengenal dia. Karena egois nggak sih, Mbak? Sering kali saya ditanya gitu nih, Mas Daniel. Aku tuh ditanya gitu. Sering kali orang egois nggak sih? Selfish nggak sih? Gitu ya. Kalau kita memikirkan diri kita dulu secara penuh, kemudian baru kita memikirkan orang lain gitu. Nah, itu berjalan seiringan tuh, Mas Daniel. Memang dalam hidup ini tidak bisa, kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan sebuah hal dalam sekian waktu, durasi tertentu, cuma satu, mungkin nggak sih? Enggak. Misalnya gini, aku sakit flu, terus aku sembuh dulu. Jadi aku nggak mandi, nggak makan. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Tetap berjalan. Aku orang dewasa, aku seorang ibu, aku sakit kepala, aku mau menyembuhkan sakit kepalaku dulu. Jadi ya udah anak-anak biarin nggak makan, gitu, nggak mungkin gitu. Jadi di dalam satu waktu kita itu di dalam hipno tuh namanya stage.
ya, kita tuh melakukan beberapa peran di dalam satu waktu, benar-benar di dalam satu waktu loh, bukan oke, yang ini 2 menit, yang menit berikutnya, tapi di dalam 1 menit itu kita melakukan banyak hal. Misalnya sekarang aku menjadi temannya, sahabatnya Mas Daniel, kemudian jadi narasumber, jadi tantenya Dino, dan lain sebagainya dalam satu waktu itu. Dan pada saat kita sudah menyelesaikan si Okto, itu akan bisa berjalan mengalir. Tidak tersendat-sendat. Kalau yang terjadi di dalam kasus mental health, kenapa bisa mengerjakan ini tapi itunya gitu, mengerjakan itu tapi ininya gitu, itu karena kita tidak selesai terhadap diri kita sendiri. Kita harus ada preview itu gitu. Nah, untuk dia yang paling mudah mungkin yang sering dilihat itu atau didengar adalah pada saat kita menjalani sebuah kasus atau perjalanan hidup, kita juga perlu suatu ketika memakai sepatu orang lain atau menjadi orang lain. Walaupun sesak sepatunya, walaupun nggak nyaman kita pakai di situ. Walaupun tidak nyaman, karena pada saat kita memakai sepatu itu tidak nyaman, kita akan tahu, oh ternyata rasanya nggak nyaman. Pantesan dia senggol bacok nih, karena drijine aboh. Iya, melecet-melecet. Nah, melecet-melecet gitu. Kalau kegedean, apakah lebih enak? Enggak juga. Enggak juga, karena bisa juga lecet. Ya kan, karena perjalanan jauh, koplok sepatunya, sehingga itu juga bisa membuat orang uring-uringan, cemas, gelisah, dan lain-lain. Jadi karena ini kita kan berkesinambungan ya podcastnya, jadi aku maunya tuh membahasnya begitu yang dasarnya kita sharekan, kita juga membahas sedikit tentang interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial. Gitu. Apa yang harus dilakukan ketika akan mengenal dia, mau pakai sepatu orang lain? Maksa make, ngerebut sepatunya, permisi, langsung make, beli sepatu baru yang ukurannya sama? Ya, ini bagus banget. Kenapa seneng banget sama Mas Daniel? Karena pertanyaan ini relate banget sama ingat dipanggilnya Om. Oh iya maaf. Aduh, sesajedah. Sekerupnya kenceng Om gitu. Makanya aku tanya tadi benar mau dipanggil Om gitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Pada saat kita mau mengenali dia, kita perlu tanya diri kita dulu. Oh, balik lagi ke kita. Iya, kita mau pakai cara yang mana? Karena beberapa cara itu mengandung umpan mengandung jadi ya Tuhan. Mengandung resiko-resiko yang perlu kita ambil dan kita pertanggungjawabkan. Misalnya, aku mau pakai jaketnya Mas Daniel, aku memutuskan untuk tak colong, bukan dipinjam. Gimana resikonya? Saya marah, tangkap polisi. Saya biarin aja, malah diwenehke. Ada kan beberapa resiko itu. Nah, itu perlu kita tanya pada diri kita sehingga kita siap atas apa yang akan terjadi. Kita sudah tahu antisipasinya, kita sudah tahu solusinya. Jadi kalau ternyata dia ngeweneh nih, ya artinya baik-baik saja. Tinggal bilang, aku pinjam 3 hari ya, supaya aku tahu nih ini jaket sepanas apa, nyaman atau enggak untuk aku dan lain sebagainya. Kalau dia marah, aku harus menjelaskan atau aku melayu, boleh dong, lari gitu. Jadi beberapa hal tentang dia atau mengenal dia itu banyak sisi. Nah, orang yang sering kali datang ke kami, ke klinikku, ke konselingku itu melihat dianya itu hanya satu sisi. Tuh kan dia marah. That's it, that's all. Padahal dia tidak melihat si aku ini, aku nggak melihat kenapa dia marah. Kalau dia marah karena aku gitu, antisipasiku apa? Aku perlu menjelaskan atau aku perlu hanya diam mendengarkan? Karena masing-masing karakter kan berbeda. Contoh Mbak, contoh. Jadi ceritanya Mbak Okto saya dia. Nah, aku dia, oke. Apa yang dilakukan untuk mengenal saya? Contohnya misalnya seperti apa? Kasusnya dulu dong. Kasusnya adalah
Ini kita ambil dari sini deh. Kita ambil dari iya. sini. Halo. Dari Beluna. Aku sesek banget tahu dia selingkuh. Nah. Ya kan? Ini antara aku dan dia nih. Ya kan? Gimana cara ngilangin sakitnya? Karena Caranya adalah biarin aja. Sakit. Saya kemarin juga habis digituin. Tiba-tiba dia punya orang lain gitu ya. Terserah, mau ambil. Gitu ya. Nah, kenapa begitu? Sekarang dia bisa bilang begitu. Iya benar. Ya kan? Setelah Mas Dani menyelesaikan akunya. Ya, betul. Ya kan? Betul. Menentukan oke, gue tetap mau jadi A. Mau gunung ini meletus, mau banjir bandang, aku maunya A. Kemudian suatu ketika kalau ternyata aku tiba-tiba mau jadi B gimana? Ya itu sebuah keputusan yang diambil oleh Mas Daniel. Secara sadar? Secara sadar, ya. Jadi bisa begitu. Nah, kita ngomongin ini nih sekarang. Orang kalau diselingkuhin yang ada adalah marah. Marah, kecewa, merasa goblok, malu. Dibuang ya nggak sih? Dibuang apa sih? Yang aku rasain tuh gitu ya, yang kalau cewek tuh ya, kita kan sama-sama ya gitu. Sama-sama pernah diselingkuhi kan maksudnya. Jadi dibuang, kalau aku merasanya dibuang terus nggak berharga. Betul. Sampah, sering banget nih itunya ya, betul. sampah gitu. Nah, karena kita ada di posisi hanya aku. Oke. Kalau dia, kita melihat dia, yang kita pikirkan, oke, aku marah, kesel, sebel, benci. Sebenarnya nggak ada tuh, nggak dihargain, jadi sampah. Itu nggak ada sebenarnya. Itu adalah biasnya si emosi ini. Okay. Karena alih-alih kita mengakui atau memvalidasi emosi kita cenderung ingin menyerang. Kita tidak melihat dia. Kenapa ya dia selingkuh? Oke. Kita pakai sepatunya nih. Oh, dia karena pengen sepatunya merah, yang dia punya putih. Itu akan jadi asumsi atau boleh nanya sih Mbak ke orang? Boleh. Pilihan lagi. Okay. Tapi kita sudah menyelesaikannya. Antara aku dan dia itu tadi, sepatunya pengennya merah. Asumsi dong jadinya. Padahal putih. Nanya, kamu bosen? Enggak sih, aku keplecoknya misalnya, kepleset. Oke, keplesetnya apa? Karena aku mabok misalnya. Aku mabok, oke. Terus, kenapa kamu mabok? Nah, ada percakapan yang kemudian menjadi terbuka masalah itu tidak hanya sebagai asumsi, bukan sebagai persepsi, tapi sebagai sebuah kenyataan, fakta. Itu. Dan ini dilakukan setelah saya selesai dulu dengan urusan Harus itu. selesai dulu dengan urusan saya. Jadi marahnya diterima dulu, kecewanya diterima dulu, diakui dulu, karena banyak orang, banyak perempuan, banyak laki-laki yang begitu diselingkuhin sibuk dengan kenapa? Lah, bukan. Akuin dulu, lo rasanya apa, men? Setuju. Gitu loh, rasanya apa? Sedih banget. Oke. 2. Benci. Oke. Marah. Anjing. Nah, terus habis itu keluar tuh kampret misalnya gitu ya. Itu dulu diakuin, bukan iya memang aku yang salah. Bukan. Ya, orang selingkuh itu pasti ada niatnya. Apakah niatnya bablas atau enggak, itu ada niatnya. Nah, masalahnya adalah perempuan nih, banyak-banyaknya perempuan itu kurang mau atau kurang mampu untuk memvalidasi emosinya. Nih. Aku udah kelar sama dia mah, cuma rasanya nggak enak banget berhari-hari, sakit rasanya masih sisa. Nggak mau tahu alasannya karena selingkuh udah kesalahan fatal. Ya nggak apa. Iya. Tapi tahu bahwa nggak akan pernah tahu kalau nggak nanya. Betul. Dan itu menjadi sebuah kepenasaran yang tidak berujung. Banyak klien yang diselingkuhin atau yang selingkuh datang itu karena hal yang kita bahas sekarang.
tidak memakai kacamatanya Mas Daniel untuk saya pakai, oh dia selingkuhnya karena itu. Kemudian saya tanya dengan dalih, gua nggak akan mau, ngapain gua tanya dan lain sebagainya. Tapi itu ada di dalam kepala Anda, saudari, gitu ya, bahwa kenapa dia selingkuh, tanya kenapa. Bukan berarti harus kembali dong ya? Tidak, tentunya. Kalaupun kembali, tidak dengan alasan klise, demi anak-anak, sudah ada ketentuan atau kesepakatan pernikahan, sudah tunangan, nggak ada alasan tentang itu di dalam penyelesaian perselingkuhan dan perceraian ya. Jadi, bagaimana kita menyelesaikan diri kita, bagaimana kita menyelesaikan sebuah hubungan itu memang benar-benar harus sadar dan tahu alasannya. Ketika memang keputusannya nggak mau nanya, kenapa sih Mbak? Ya nggak apa-apa juga. Nggak usah deh, ya udahlah aku sudah, ya sudah aku menerima rasanya, aku menerima situasinya. 99% yang akan yang memutuskan itu akan datang ke seorang psikolog atau psikiater sih. Karena si penisirinnya itu tadi gitu loh, karena penisirin jadi overthinking, begitu overthinking muncul cemas, muncul gelisah, muncul depresi dan lain sebagainya. Jadi memang kalau ada sesuatu pertanyaan, dapatkan jawabannya. Oke. Kalau ada pertanyaan, dapatkan jawabannya. Kalau belum ada pertanyaan, trigger, rangsang kita justru untuk bertanya. Gitu. Betul. Sakit dong. Iya. Tahu dia kan sakit, betul, Mbak. Tapi selesai. Kamu nggak lari dari sesuatu. Yang sering dilakukan kita itu kan lari, tunggang langgang, menghindari, tapi terus nengok lagi ke belakang. Kenapa sih dia begitu? Kan mending digaprok kan, selesai itu. Sakit tapi hanya perlu menyelesaikan masa berduka. Tentukan, oke gue masih marah nih, berapa lama? Ada 5 fase berduka untuk perselingkuhan, ada 7 fase berduka untuk kematian. Oke. Gitu. Jadi hanya perlu menyelesaikan. Enak mama ngomong hanya. Ya kan? Ya kalau belum siap ya jangan dulu. Iya, targetnya dulu tentukan. Jadi ada banyak gini loh Mas, mengenali dia itu tidak ditarget. Ya udah, jalani aja. Ya udah, nanti aja. Kita kan nggak bisa semua orang ya, nggak laki nggak perempuan. Perlu kepastian dan ini wajib kudu harus hukumnya untuk mengetahui hal ini, pencapaiannya kapan, targetnya kapan. Jadi kita mau sembuh, oke. Minum obat, oke. Targetnya minum obat ini sembuh atau mengurangi nyeri dalam berapa waktu. Kenapa? Karena kalau berapa waktu itu belum mencapai targetnya, kita tahu harus ngapain, diganti kayak obatnya, ditambah kayak suplemennya. Tapi kita tahu, bukan gini, ya udah makan aja dulu seminggu, oh belum sembuh, oke makan terus 2 minggu. Kita jadi nggak melakukan apapun untuk membuat kondisi itu lebih baik atau hilang. Tetap terukur dan terkontrol berarti ya terhadap sesuatu ya. Tetap terukur dan terkontrol gitu. Terukur dan terkontrol. Oke. Mama aku telat masuk, nggak apa-apa. Aku jadi bingung kok sudah mantan masih cemburu. Nah ini juga sebuah hal yang menarik Mas. Kalau sudah jadi mantan tuh nggak boleh diingat, nggak boleh kangen, nggak boleh marah. Padahal boleh loh. Kenapa? Ya nggak boleh, kan sudah punya orang lain. Kan yang nggak boleh itu menjalin hubungannya kembali. Tapi merasakannya, pupuku ketok nggak ya mau orang ketok ya sudah. Yang nggak boleh itu kan aksi. Oh, I see. Aksi atau respon terhadap perasaan kita yang melanggar hak-hak orang lain. Tapi kalau merasakan boleh, enggak lah orang dia udah mantan, aku ya nggak mau lah kangen sama dia buat apa? Padahal kangen. Ya, coba deh, begitu misalnya nih melewati sebuah kota, tempat makan deh, gitu. Terus ngelihat
kita kan masih hidup, bro. Apa yang kita tulis dalam sebuah kertas, walaupun dibusak, dihapus, itu akan tetap ada gitu. Jadi begitu kita lihat muncul, kita perlu untuk menangkap itu. Apa nih yang muncul? Oh, bukan makanannya. Oh, dia waktu itu aku pernah makan di situ sama dia. Dia keselak-selak. Gitu. Nah, kapok rasakno, kesel aku mbak kowe gitu. Itu diakui. Kalau kita mengakui itu selesai urusannya. Malah selesai ya? Selesai. Tapi kalau aku nggak mau itu, aku nggak akan ini karena di sana aku nggak mau. Itu ingatan kita akan running terus untuk cari apa loading betul. Kayak handphone aja. Kalau wifi-nya, internetnya jelek kan dia loading akan makan baterai lebih banyak. Ya itu terjadi pada kita sih. Oh, jadi cukup ya? Dulu makan di sini berdua. Iya, sama dia. Udah. Yang aku ingat apanya nih? Dianya. Sesuatu yang muncul di saat itu apa? Oh, aku happy waktu itu. Dan happy-nya kan bukan karena dia sebenarnya. Apa yang kita lakukan saat itu, bukan dianya loh. Jadi yang kita tarik adalah mengakses happy-nya. Oke. Ya. Ya. Setuju. Ya. Dia bilang bukan cemburu karena kasihan anak-anak, jangan di rumah kalau mau ketemu cewek. Nah, ini juga sebuah pilihan. Ya, karena gini loh. Bapak ibu punya anak, ya. Ini sering terjadi ya, baik di kota besar, tapi lebih banyak di kota besar. Kalau di desa gitu, di perkampungan begitu cerai ya sudah, kayak teman aja, biasa aja gitu ya. Itu lebih banyak begitu. Kenapa? Karena gengsinya lebih gede. Tidak menyelesaikan. Kalau orang desa bukan perkotaan, mereka lebih gampang untuk udah selesai ya udah. Oh, dia sama itu ya wis gitu ya. Dan itu lebih baik, lebih nyaman sebenarnya untuk kedua belah pihak atau untuk ketiga belah pihak. Yang ketiga adalah anak. Kenapa? Karena sebenarnya anak tuh masih berhak loh nyaman berkomunikasi dan berhubungan dengan ayah dan ibunya. Begitupun juga bagaimana menempatkan diri di state atau peran saya ibunya A, kamu bapaknya A. Bukan saya mantan istrimu, kamu mantan suamiku loh. Itu bagaimana kita menempatkan diri gitu. Jadi kalau rasanya gimana ya aku kalau nggak boleh ketemu si anak ini, jadi dia. Oh, suatu ketika kalau aku kangen dia rasanya malah nggak karu-karuan ya. Sehingga kita bisa menempatkan diri, oke, berarti kalau suatu ketika dia minta ketemu anaknya, dia lagi kangen, ya sudahlah, wong dia anaknya, gitu. Tapi bukan gini, kemarin-kemarin aja nggak ada. Sekarang begitu udah enak-enak, anaknya udah tenang-tenang, anaknya pinter, dia datang. Ngerti nggak sih? Jadi itu dimana kita yang aku bilang gitu, pada saat kita selesai pada diri kita, kecenderungan kita untuk menyerang orang lain itu lebih kecil. Ya, walaupun masih ada tapi lebih kecil. Kemudian kalau kita mau untuk bercermin ya, bahwa kita juga pernah salah, kita juga pernah marah, kita juga pernah membuat sebuah kekeliruan, dan kita memakai sesuatu dari orang lain, kita akan jauh lebih bisa berempati tanpa harus kembali, tanpa harus melakukan kesalahan yang sama. Loh gitu. Jadi di topik yang hari ini tuh sebenarnya aku mau mengajak kita semua, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, kita perlu juga untuk melihat apa yang dirasakan atau apa yang dipikirkan oleh orang lain sehingga dia melakukan hal tersebut. Sudut pandangnya jadi kaya ya. Betul. Jadi kayak apa ya? Kalau bioskop itu apa? Suaranya all around. Iya, gitu. Jadi bisa dari semua sudut dan kita tidak hanya fokus pada satu titik itu. Satu ada pertanyaan menarik dari siapa ini? Aku sudah males nanya-nanya sebenarnya karena dia tuh manipulatif dan belok-belok omongannya. Nah, apa yang bisa dilakukan agar kita tetap fokus pada mencari fakta nih, terlepas dia mau manipulatif, dia jelai, dia apa yang kita cari kan faktanya sebenarnya. Ya, gini loh, ini cewek ya, seringkali begitu. Jadi kalau sudah tahu, ya nggak usah tanya lagi dong. Ya tadi kalau ingin tahu itu apa namanya memastikan faktanya kenapa dia selingkuh itu? Ya tidak bertanya.
Pernyataan. Oke. Aku tahu kamu selingkuh dengan A. Titik atau mau koma. Nggak usah gini, kamu selingkuh ya sama A. Manipulatif lah, jelas. Enggak kok, aku nggak kenapa-kenapa, padahal sudah ada data. Direct aja, pernyataan. Pertanyaan dengan pernyataan itu berbeda loh untuk menggali bagaimana kita menyelami orang lain. Jadi kalau memang kita sudah ada datanya, ya sudah, tidak perlu bertanya. Kenapa 25? Kenapa 25-nya? Sisa 5 menit. Apa sih, Din? Oh iya. Nah, itu baru keluar. Terima kasih, Kakak. Ya. Oke, jadi pertanyaan jadi tertutup cenderung nih. Iya. Hanya untuk memastikan bahwa kita dapat faktanya. Pernyataan atau pertanyaan. Kalau kita sudah dapat buktinya, pernyataan aja. Aku tahu kamu selingkuh dengan A dalam kondisi B, keputusanku aku mundur. Kenapa harus disampaikan? Bukan lari tadi. Biar nggak penasaran. Iya. Karena kalau tidak dinyatakan, subconscious kita itu perlu penyelesaian, kan belum diselesaikan. Oh, oke. Perlu penyelesaian. Jadi poinnya adalah apapun yang ada di dalam diri kita perlu penyelesaian. Jadi kalau sebuah hubungan ya harus menyelesaikan. Oke, aku mundur ya. Kamu boleh sama dia, aku mundur karena aku tahu kamu selingkuh sama. Nggak perlu nanya alasannya kenapa? Boleh kalau mau memutuskan bertanya. Enggak. Tapi kalau tidak mau nggak perlu kan? Nggak jadi penasaran? Kan sudah tahu kan? Oh. Sudah tahu kalau selingkuh belum? Tahu. Iya, poinnya kan selingkuhnya. Sudah tahu kan? Sudah. Kalau dilanjutkan berikutnya kenapanya, perlu ditanya diri sendiri. Siap nggak gue tahu? Iya. Oh, oke. Kalau aku nggak siap atau aku siapnya nanti, ya sudah. Yang sering kali terjadi adalah pengen tahu tapi enggak, dia pasti gitu, dia pasti gini. Nah kalau pengen tahu tanya. Kan dorongannya berbeda ya, dorongannya berbeda. Jadi itu sih sebenarnya, Mas. Oke, menarik. Baru saja mendapat lencana. Oh wow, lencana. Lencana itu apa sih? Nggak tahu. Terima kasih yang sudah bergabung, ya kan? Kita masih punya waktu 1 menit lagi, ya. Silakan yang telat, Anda boleh menyaksikan di platform sebelah, ya kan? Nggak boleh disebut di sini kan ya? Boleh nggak sih? Kemarin tadi aku nyebut lagi. Emang nggak boleh? Nggak tahu, dulu katanya nggak boleh. Oh iya ya? Pokoknya direkord deh, nanti silakan dicari ya. Iya. Di sharing for caring, pokoknya begitu masukin sharing for caring terus keluar tuh biasanya. Oke. Sudah selesai belum? Baru saja mendapat lencana pemberi hadiah nomor 2. Apa sih itu? Iya gitu deh. Oh tuh, ada yang tadi yang bilang habis diselingkuhin. Oh seperti itu, oke mah, kulakukan biar sakitnya sekalian. Iya, tapi perlu sadar loh. Nggak gini, kata mama itu jadi ya udah aku mau menyakiti diriku sendiri. Ya jangan. Nggak gitu juga ya Besti ya. Jadi memang setiap langkah kehidupan kita tuh mesti sadar. Sehingga kita tahu antisipasinya dan solusinya. Oke. Gitu. Udah belum sih? Nanti dimarahin. Udah belum sih? Kakak Naomi udah belum? 1 menit. Ya. Jadi intinya adalah kalau sudah siap selesai sama diri kita dan kita mau ke orang lain, monggo. Ya, tentukan mau pinjam, mau nyuri, mau nyerobot, atau mau berdiskusi dengan si pemilik dia ini. Tapi tentu saja saya perlu mengingatkan, selesaikan dulu diri kita, baru kita melangkah untuk mengerti orang lain. Jangan gini ya, karena seringkali itu gini, ya udah deh, ya udah aku ngerti kamu, iya nih. Nah itu nyinyir. Belum selesai dengan diri kita. Karena kalau dengan diri kita sudah selesai, pada saat kita bertanya, kita dijawab, kita tenang dan nyaman mendengarkan jawaban atau faktanya. Selamat mencoba. This is it. Sampai jumpa. Ya, mana sih? Mana sih situ ya? Ih, cakep.